Shalom Bapak Ibu, Lifers, Agers, dimanapun kalian berada, ada sukacita hari ini, amin. Percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tak pernah tinggalkan kita, amin. Mari kita siapkan hati kita, semuanya siap untuk berikan yang terbaik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini Tuhan, dengan segenap kerinduan hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup, sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus.
atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku, ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu, Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku. Penuhi hatiku, ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidup. nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, Ku tinggikan Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalam hati kami Tuhan. penuhi hatiku. Aku Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu, satu sembahmu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di hati kami. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan. Hanya Kau yang Setiap hati kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami rindukan akan jamahan-Mu Yesus. Menjamah hati kami, menjamah hidup kami. Sebab kami tak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, dalam setiap masa dalam kehidupan kami Tuhan, pimpinlah langkah kami Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami tak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Bila Engkau tak besar,
kami Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu Yesus. Haleluya. Semua siap berikan yang lebih lagi buat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ajarku berdiam. Pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Dia Allah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Sebab Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah pemimpin hidup kami Tuhan.
Kekuatan kami Tuhan, kami percaya Kau satu-satunya Allah penolong kami, Kaulah pemimpin hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pimpinan-Mu dalam hidup kami adalah selalu yang terbaik Tuhan. Selalu yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh
hidup kami Tuhan. Haleluya. Hikmatmu melebihi pikiranku, jalanmu di atas jalan-jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Hikmatmu lebih dari segalanya dalam hidup kami. Kami rindukan Tuhan lewat atas jalan Tuhan. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi nyanyikan Yesus hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Yesus hanya Kau Sebab tiada yang lebih Tuhan, tiada yang lain yang kami andalkan selain Kau. Kami percaya kuasa, kami percaya lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah selalu tercurah bagi hidup kami Tuhan. percaya di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi nyanyikan dengan iman, katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya dalam hidup kami. Tiada yang lain Tuhan yang kami percaya selain Kau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Buat segala kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami untuk menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allahku.
Terima kasih ya Bapa, untuk segala kasih, perlindungan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi setiap kami semuanya Tuhan. Baik kami yang mendengar dimanapun kami berada, maupun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa urapan kuasa Allah ada atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Masih semangat? Ya, 1 tahun sudah kita berada di dalam masa pandemi. Satu pertanyaan saya, apakah Anda semua masih percaya akan setiap janji-janji Tuhan? Sekali lagi, 1 tahun sudah kita berada di dalam masa pandemi. Apakah Anda masih percaya akan setiap janji-janji Tuhan? Atau kita mulai meragukan janji Tuhan? Atau mulai kita meragukan Tuhan, sebenarnya Tuhan ini ada enggak sih? Sebenarnya Tuhan ini Allah yang setia enggak sih? Allah yang selalu tepati janjinya atau enggak? Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, ayo sekali lagi kita kuatkan iman kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Nah, puji Tuhan, teman-teman, dimanapun kita berada, hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan Tuhan pada janjinya. Di mana kita akan melihat dari kisah perjalanan hidup Yakub. Bacaan kita hari ini kita akan baca dari Kejadian 32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Wow, luar biasa panjangnya. Luar biasa panjangnya. Nanti teman-teman bisa membacanya di rumah. Dan saya percaya juga teman-teman semua sudah membaca ayat-ayat ini. Minimal mungkin di sekolah minggu gitu ya. Tapi kita akan baca sama-sama dari Kejadian 32 ayatnya yang ke-29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Sekali lagi teman-teman, kita harus percaya, kita harus yakinkan dalam diri kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Karena dia selalu menepati janjinya, dia setia akan setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita lihat sekali lagi kisah ini secara lengkap. Kita harus mulai buka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-25, mulai ayatnya yang ke-19 dan seterusnya. Sekali lagi saya asumsikan bahwa teman-teman sudah membaca kisah ini, sudah membaca apa yang menjadi cerita dari kehidupan Yakub. Sekali lagi minimal di sekolah minggu kita sudah mendengar cerita ini. Dan bagi teman-teman yang rajin dalam WPDA, tanggal 22 Januari pasti kalian telah membacanya. Kisah Yakub ini adalah sebuah kisah yang dramatis sekaligus romantis. 14 tahun Yakub harus memperjuangkan cintanya. Bayangkan, 14 tahun harus berjuang demi cinta. Bagaimana dengan teman-teman? Berapa lama teman-teman berjuang demi cintanya teman-teman untuk memperjuangkan cinta? 1 tahun? 1 bulan? Atau 1 minggu? Jangan-jangan 1 hari berjuang langsung sudah menyerah.
Mungkin cowok-cowok yang sedang berjuang 1 bulan memperjuangkan cintanya, tapi gagal. Akhirnya menangis terseduh-seduh dan ngomong, walah dasar semua wanita sama. Senangnya menang sendiri, sukanya menyakiti hati. Ingat, kalian yang suka ngomong seperti itu, kalian lahir dari mana? Ingat ya, ibu kalian itu perempuan, ibu kalian wanita. Kalau kalian melihat perempuan-perempuan semua sama seperti itu, ingatlah minimal ada satu wanita yang baik hati. Kita belum bangun, semua sudah disediakan. Atau mungkin bagi cewek yang dikecewakan oleh laki-laki idamannya, ngomong yang sama. Dasar semua laki-laki brengsek, dasar semua laki-laki sukanya melukai hati. Padahal hati ada di dalam loh ya. Mungkin yang terluka biasanya kan kulit gitu ya. Tapi justru yang ada di dalam ini, kalau terluka, waduh, sakitnya luar biasa. Kalian yang ngomong gitu, dasar semua laki-laki semuanya sama. Ingat, minimal ada satu laki-laki, bapak kalian adalah orang yang sangat baik buat kalian. Bukankah kalian ada juga berasal dari laki-laki? Bukankah kalian ada juga berasal dari perempuan? Bayangkan apa yang terjadi dengan kehidupan Yakub ini. 14 tahun dia harus berjuang. Gak hanya mengarang puisi cinta. Gak hanya menyatakan cinta dengan kata-kata yang romantis kepada wanita idamannya. Enggak. Tapi dia harus bekerja keras. Sebuah kisah yang sangat luar biasa. Sangat menarik. Bahkan boleh dikatakan ini lebih menarik daripada sebuah drama percintaan. Daripada sebuah drama percintaan dari Andin, Nino, Roy, Aldebaran, dan Elsa. Lebih menarik dari itu semua teman-teman. Mungkin kalian ada yang bernyanyi, aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu, ku terpaku. Aku meminta walau tanpa kata, cinta berupaya. Kisah Yakub ini diwarnai dengan adegan saling tipu, tetapi juga ada perjuangan dan arti kesetiaan cinta. Yang menjadi pertanyaannya begini, mengapa semua ini harus terjadi pada Yakub? Bukankah Tuhan telah berfirman di dalam Kejadian 25 ayatnya 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi teman-teman, jika melihat ayat ini, seharusnya Yakub tidak perlu lagi menjadi seorang pelarian dan berjuang mati-matian di tempat orang. Seharusnya dia tinggal menikmati semua janji-janji Tuhan. Bukankah berkat itu sendiri Tuhan yang telah menjanjikannya? Kenapa dia harus berjuang? Kenapa dia harus menjadi pelarian? Mungkin teman-teman akan ngomong, iyalah soalnya Yakub ini suka nipu, gitu. Merebut hak kesulungan kakaknya. Tapi teman-teman, sebenarnya bukan karena menipu. Karena menipu ini hanya sebuah alat, hanya alatnya, hanya toolsnya gitu ya. Yang menjadi masalah itu bukan karena Yakub menipunya, bukan. Tapi karena Yakub mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merancangkan sedemikian rupa untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan seringkali
orang percaya juga tergoda untuk mengandalkan kekuatan dan pikiran mereka sendiri ketika berhubungan dengan hal-hal yang duniawi. Dan Tuhan hanya sebagai pilihan terakhir. Bukankah ketika kita mau gitu ya, mau jujur di hadapan Tuhan, kita pun juga mengalami hal ini. Seringkali kita itu lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita lebih mengandalkan kepandaian, kepintaran kita. Dan Tuhan dijadikan pilihan terakhir. Saudara, mari kita belajar. Kita memulai. Tidak ada kata terlambat, kita mulai saat ini, kita mulai belajar. Jangan jadikan Tuhan sebagai pilihan terakhir. Jangan kau ubah Tuhanmu. Yang seharusnya Tuhan Yesus Kristus sebagai tempat kita mencari, tempat kita mengeluh, tempat kita bertanya sebagai tempat yang pertama. Jangan kita ubah sebagai tempat kita bertanya, mencari, mengeluh dan lain sebagainya. Kita gunakan internet kita. Kita cari di mbah Google. Segala pertanyaan kita tanyakan di situ. Bukankah di situ semua ada jawabannya? Kalau saya mengatakan, berani mengatakan bahwa tidak semua. Salah satu contoh gini, saya mencari jalan untuk sebuah alamat tertentu. Sering kok saya nyasar gara-gara ngikutin Google Map. Itu salah satu contoh yang sederhana saja. Kita tidak bisa menantikan berkat Tuhan dengan cara kita sendiri. Yakub adalah contoh dari seseorang yang memilih membantu Tuhan. Sekali lagi, Yakub adalah contoh dari seseorang yang memilih membantu Tuhan daripada mempercayai Tuhan untuk menepati janjinya. Berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Seolah-olah apa yang dilakukan Yakub ini sebuah cara yang benar, yang tepat. Membantu Tuhan biar cepatlah berkat yang udah dijanjikan Tuhan ini buat aku. Ya sudahlah, dibuat strategi-strategi sedemikian rupa. Yakub adalah contoh dari orang yang seperti ini, teman-teman. Dia memilih untuk membantu Tuhan daripada mempercayai Tuhan untuk menepati janjinya. Sebelum kelahirannya Tuhan telah menubuatkan bahwa Yakub akan menerima janji itu. Sekali lagi dalam Kejadian 25 ayatnya 23. Teman-teman bisa baca di Alkitab teman-teman masing-masing. Tetapi Yakub menggunakan keahliannya dalam menipu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yakub menggunakan keahliannya dalam menipu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yakub memaksakan diri mengubah batu menjadi roti. Dia paksakan dirinya untuk mengubah batu menjadi roti. Yakub adalah orang yang kurang ajar dan sembrono, rela melakukan apa saja untuk mendapatkan yang dia inginkan. Mungkin kita bertanya, kalau begitu mengapa Yakub secara konsisten menerima berkat Tuhan ketika dia begitu sering gagal dan dalam menunjukkan kesalehannya? Mengapa berkat itu masih tetap diterima oleh Yakub secara konsisten? Teman-teman, jawabannya adalah karena janji itu didasarkan pada sifat dan kesetiaan Tuhan. Dan pemenuhannya didasarkan pada kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena yang menerima. Tapi didasarkan pada sifat dan kesetiaan Tuhan. Dan pemenuhannya didasarkan pada kasih karunia. Tuhan akan mencapai tujuannya bahkan melalui alat yang tidak kooperatif sekalipun. Tujuan Tuhan itu pasti akan dicapai oleh Tuhan.
Namun bukan berarti kita dapat hidup kurang ajar dan sembrono. Melakukan apa saja demi mendapatkan yang kita inginkan. Kita harus sadari hal itu. Ini bukan berarti kita harus bisa hidup sembrono. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menerima janji berkat Tuhan? Rekonsiliasi. Saya akan membacakan dari Kejadian 32 ini, dari ayatnya 22 dan seterusnya. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Untuk ayat ini jika ada kesempatan, saya rindu juga untuk melakukan sebuah penyelidikan dan membagikan buat teman-teman semua. Hari ini kita akan lanjutkan ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saud Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Yakub melakukan rekonsiliasi dengan Allah. Teman-teman, memulihkan hubungan dengan Tuhan bukan hanya sekedar bergumul dengan Tuhan, tetapi juga melupakan masa lalu. Kita lihat dari ayat yang ke-27 ini. Bertanyalah orang itu kepada Yakub. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Di sini Yakub seolah-olah dipaksa Tuhan untuk melihat siapa dirinya. Yakub secara metafora bisa diartikan penipu, bisa juga berarti penyerobot. Jadi ketika dia menyebut namanya, dia ingat siapa dia. Bahwa dia itu seorang penipu, bahwa dia itu seorang penyerobot. Perhatikan ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Kita lihat di sini bahwa seolah-olah Yakub dipaksa untuk melupakan masa lalunya. Namanya tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Jadi teman-teman, ketika kita mau melakukan pemulihan hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, mau melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan, kita bukan hanya sekedar kita bergumul dengan Tuhan, kita berdoa, kita minta ampun. Kita nggak hanya sekedar sampai di situ, tapi Tuhan mau supaya kita juga melupakan masa lalu kita. Hubungan dengan Allah dipulihkan akan diimbangi dengan pemulihan hubungan dengan sesama. Di pasalnya 33 ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, Yakub, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Yakub menerima janji Tuhan. Teman-teman, saya bersyukur hari ini, bukan cuma hari ini, sebenarnya hari-hari ini saya bersyukur. Saya benar-benar sangat bersemangat
Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu setia akan janjinya. Beberapa waktu yang lalu, lebih tepatnya di awal-awal bulan, jadi akhir tahun awal bulan, saya positif COVID-19. Nah, sekedar informasi buat teman-teman, bahwa di akhir tahun saya berdoa. Kita semua tahu bahwa akhir zaman itu dimulai ketika kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia. Jadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan akhir dari segala benar-benar titik akhirnya ketika kedatangan Tuhan yang kedua. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, jika ini adalah masa-masa terakhir dan benar-benar sudah terakhir, kedatanganmu sudah sangat dekat. Tuhan, aku siap. Aku siap untuk pulang, untuk Engkau ambil. Bahkan saya berani ngomong sama Tuhan, kami siap. Kami siap untuk pulang. Jika ini benar-benar masa terakhir. Karena apa? Karena dalam pikiran saya begini, daripada masuk dalam masa kesengsaraan yang besar, lebih baik aku pulang saja. Itu salah satu doa saya di akhir tahun. Dan teman-teman, ketika saya tahu, singkat cerita saya tahu saya positif, wah langsung ini, wah Tuhan bener iki, pulang beneran nih gitu. Mati tenan aku gitu. Lalu saya ngomong sama istri, saya ajak bicara, ayo gitu. Intinya ayo kita mempersiapkan diri untuk pulang gitu. Ayolah. Tapi saya nggak ngomong kalau itu karena saya sudah berdoa seperti itu. Saya nggak ngomong sama istri. Dan istri saya ngomong gini, sudah jangan ngomong seperti itu. Ayo semangat, ingat anak kita masih kecil. Ayo semangat. Situ mulai bangkit lagi semangat. Oke, kalau gitu Tuhan jangan ambil dulu. Saya mau hidup, anak saya masih kecil. Singkat cerita karena saya positif, jadi akhirnya seluruh keluarga harus di swab PCR. Dan haleluya, puji Tuhan, luar biasa hasilnya. Positif. Dan ketika saya tahu hasilnya positif, yang negatif cuman anak saya, sekali lagi muncul dalam pikiran saya, waduh, kayaknya mati tenan aku ini, pulang tenan ini kayaknya. Dan teman-teman, ya karena kita semua, saya percaya kita semua kan terus WPDA, kita baca firman. Dan ketika saya baca firman itu terus saya mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru. Juga dari teman-teman sepelayanan mereka memberikan semangat, motivasi. Ayo Mas Agus, semangat gitu ya. Hati yang gembira adalah obat. Waktu itu teman-teman, bagaimana membuat hati gembira? Badan ini loh, rasanya kayak habis digebukin orang sekampung. Sewakit, cekot-cekot gak karu-karuan. Luar biasa. Tetapi sekali lagi, bahwa saya harus semangat. Meskipun tidak bisa bersuka cita, saya paksakan diri saya untuk bersuka cita. Dan yang terjadi dalam kehidupan kami sekeluarga, setiap malam, meskipun kami dari tempat yang terpisah-pisah, jadi jaga jarak. Di rumah satu rumah tetap jaga jarak, karena masing-masing positif dengan nilai yang berbeda-beda. Kami terus setiap malam terus berdoa, menyembah Tuhan, baca firman. Dan yang terjadi teman-teman, rekonsiliasi hubungan dengan Allah itu benar-benar terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika hubungan dengan Tuhan dipulihkan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan keluarga juga Tuhan pulihkan. Karena pemulihan hubungan kita dengan Tuhan itu selaras dengan hubungan kita dengan sesama. Dan baru saya sadari apa yang saya tulis di malam tahun baru itu.
salah satu pokok doa yang saya naikkan, yang memang komitmen kami ada doa-doa yang kami naikkan untuk sepanjang tahun. Salah satunya, dan itu saya tulis di nomor 1. Yang saya tulis seperti ini teman-teman. Kami sekeluarga semakin dekat dan semakin cinta dengan Tuhan. Inilah menjadi pengharapan saya secara pribadi supaya kami sekeluarga semakin dekat dan semakin cinta dengan Tuhan. Dan ternyata baru saya sadari bahwa melalui kami sekeluarga positif, ini tempat Tuhan membuat kami semakin dekat dan semakin cinta dengan Tuhan. Teman-teman, satu hal, ingat bahwa Tuhan itu setia dengan semua janji-janjinya. Janji Tuhan itu akan digenapi oleh Tuhan sendiri tanpa perlu kelicikan dan tipu daya. Rencana Tuhan tidak akan digagalkan bahkan oleh kelemahan orang yang menerimanya. Sekali lagi teman-teman, bahwa janji Tuhan akan digenapi oleh Tuhan sendiri tanpa perlu kelicikan dan tipu daya. Karena rencana Tuhan tidak akan digagalkan bahkan oleh kelemahan orang yang menerimanya. Sekalipun kita lemah, percayalah bahwa janji Tuhan buat kita tidak akan pernah digagalkan oleh siapapun juga. Karena Dia setia pada setiap janji-janjinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan satu pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang selalu menggenapi setiap janji-janji-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dan biarlah melalui hidup kami ini Tuhan, kami bisa menggenapi setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Diberkati malam hari dengan firman yang sudah dibentangkan buat kita semua. Biarlah firman yang dibentangkan sore hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita, boleh mengoreksi kehidupan kita semua. Oke, rekan-rekan Agers maupun Alivers, kita akan memberikan persembahan kita. Terlebih dulu kita akan berdoa. Mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, Bapa yang baik, karena Engkau begitu baik buat kami semua. Terima kasih buat firman yang disampaikan buat kami. Biarlah firman itu boleh mengoreksi kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapa, biarlah kami boleh memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur dan dengan sukacita. Dan biarlah
persembahan ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi perpanjangan pelebaran kerajaan-Mu saja di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita, hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke, persembahan kita bisa dilakukan melalui transfer ke rekening BCA yang terlampir, atau QR Code yang sudah tersedia, Dana, GoPay, SiopiPay, maupun OVO. Kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Hari Jumat besok, kembali kita bersama-sama untuk mengikuti doa malam. Mari rekan-rekan semua boleh bergabung dan kalau kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam doa malam kita. Jumat jam 7 malam di YouTube channel GSIA Ebenezer. Hari Minggu, kembali kita sama-sama beribadah, ibadah live streaming secara live streaming, tetap 3 kali ibadah umum jam 8, ibadah sekolah minggu jam 10, dan ibadah youth jam 5 sore. Untuk minggu depan, karena minggu pertama, maka akan diadakan perjamuan kudus. Untuk roti dan anggur akan dibagikan melalui ketua-ketua wilayah, ketua rayon atau kelompok HF yang ada. Kalau sidang jemaat belum mendapatkannya, bisa menghubungi gereja, ditunggu hari Jumat sampai hari Jumat bisa diambil di gereja. Kebaktian doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 5 sore dilakukan. Di teman-teman atau rekan-rekan yang mau hadir bisa datang ke gereja atau bisa menyaksikan melalui YouTube gereja kita juga. Setiap pagi Selasa sampai Sabtu jam 5 pagi. TCC, Teenager Christ Center, mengadakan kegiatan sharing session about COVID-19 vaksin. Acaranya ada 2 kali, nanti malam jam 7 malam, ini untuk orang tua dari adik-adik TCC akan diadakan secara meeting via Zoom, ID-nya sudah terlampir, dan untuk pertemuan nanti sore malam ada link registrasinya, bit.ly/vaksin COVID TCC. Rekan-rekan yang berkepentingan mungkin ingin mengikuti bisa mendaftar registrasi dulu ya. Dan kemudian untuk yang minggu depan, Minggu 7 Februari jam 7 malam juga untuk yang TCC. Jadi untuk yang member TCC acara sharing sessionnya minggu depan. Kalau yang nanti malam untuk orang tua. Departemen Sosial gereja kita tetap mengadakan bantuan sosial, memberi kesempatan buat kita semua untuk memberikan donasi, membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi COVID ini, bisa memberikan donasinya melalui rekening BCA yang terlampir. Berikut yang sudah kita donasikan. Info diakonia, penyerahan anak, baptisan dan pernikahan tetap akan dilayani, bisa menghubungi nomor-nomor atau nama-nama yang terlampir. Gereja kita memiliki sosial media, rekan-rekan semua yang ingin mengetahui seputar kegiatan gereja kita maupun satelit-satelit yang ada, bisa melihat di sosial media yang ada. Tetap mendukung kegiatan program pemerintah dan buat kita semua tetap stay at home dengan kondisi new normal, kita tetap menjaga jarak, physical distancing, rajin mencuci tangan, menggunakan masker atau face shield ketika keluar rumah, dan kita semua tetap menjaga segala protokol kesehatan ini. Oke. Sekolah Kristen Tunas Harapan Bangsa, sekolah gereja kita untuk tetap menerima pendaftaran murid baru untuk PG dan TK di Ambengan maupun Manukan, tetap memberikan diskon, masih ada diskon 10% sampai nanti bulan April untuk dana sarana pendidikannya. Bisa menghubungi kontak pesan yang terlampir, dan juga untuk sekolah dasar masih sama, juga memberikan diskon untuk dana sarana pendidikan sebesar 10% sampai bulan April besok.
Jadi untuk kontak person juga terlampir. Demikian pengumuman gereja kita selama seminggu depan. Kita akan nyanyikan lagu tadi, Hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan atas perlindungan dan kasih setia Tuhan bagi kami. Kami bisa melihat tangan Tuhan bekerja bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Agus, juga bagi kami semuanya. Kami percaya Tuhan setiap jerih lelah kami yang kami tabur di dalam pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati kami baik di dalam studi kami, kuliah kami, usaha pekerjaan kami, bahkan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Berkati Edgers, berkati Lifers, sepanjang minggu yang berjalan kami percaya tangan Tuhan akan menyertai kami, menghindarkan kami dari segala mara bahaya, mencukupkan segala kebutuhan kami, dan apapun yang kami kerjakan oleh tangan kami, Tuhan yang mendatangkan keberhasilan. Tutup dengan darah Yesus perjalanan kami sepanjang minggu yang berjalan ke depan, biarlah kasih Allah, nama Tuhan dipermuliakan. Rekan-rekan muda Edgers, Lifers, dimanapun engkau berada, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperadabkan wajahnya dan memberikan kasih karunia dan perlindungan serta penyertaan dan urapan kuasa Roh Kudus mulai sepanjang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kali kedua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di dalam ibadah live stream berikutnya. Tuhan Yesus memberkati hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu.